بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, saudara dan saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu setelah Allah memberikan anugerah agung kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, maksimal dalam Ramadan dan meninggalkan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu menggapai tujuan dari ibadah-ibadah Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting bagi kita setelah keluar dari Ramadan adalah menjaga istiqomah kita selepas Ramadan. Dan salah satu di antara cara kangge menjaga keistiqomahan kita, yang itu adalah tanda bahwa kita itu berhasil lulus dengan Ramadan, adalah mendekat kepada sumber ketaatan. Lan sumber ketaatan itu adalah sumber ketaatan itu mendekat kepada Al-Quran lan Sunnah. Keranten siapapun yang dia itu berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu berusaha untuk mengamalkannya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrain lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran, yakni kitabullah, wa sunnati, Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, jadi pertemuan kali ini kita sampai pada bab yang ke-77 dari Kitabul Adab, Al-Adab As-Saghir, ya. Yani Al-Adab As-Saghir, karena Kitabul Adab, yani kitab Al-Adab yang dimiliki oleh Imam Bukhari itu ada dua. Ada kitab adab yang tergabung dalam Sahih Bukhari, dan ini adalah kitab adab yang kita pelajari. Ada kitab adab khusus yang terpisah. Memang beliau menulis yani hanya membahas kitab adab. Kitab yang misah itu kondang dengan nama Al-Adab Al-Mufrad. Yani kitab yang misah itu kondang dengan nama Kitabul Adab Al-Mufrad. Mufrad itu artinya misah, boten tergabung sebagai satu kesatuan kitab-kitab yang lainnya. Adapun kitab adab yang ada di hadapan kita sini adalah kitab adab yang masuk dalam rangkaian Sahih Imam Bukhari, dan ini lebih kecil, lebih tipis, lebih sedikit hadisnya dibandingkan kitab adab yang satunya lagi, kitab adab Al-Mufrad. Makanya diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan Al-Adabus Shaghir lil Bukhari, yakni kitab adab yang kecil yang ditulis oleh Imam
Bukhari rahimahullahu taala. Bedanya yakni kalau kitab beda antara kedua kitab adab itu, kitab Al-Adabul Mufrad itu lebih tebal. Kalau Al-Adabus Shaghir ini yakni hadisnya lebih sedikit, lebih tipis. Yang nomor dua, Al-Adabul Mufrad itu hadisnya campuran. Wonten sing sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Meskipun yang nulis Imam Bukhari. Adapun kitab adab yang terdapat di kitab ini dalam Sahih Bukhari ini dipastikan sahihnya, dipastikan yakni sahihnya. Kenapa? Imam Bukhari niku memiliki banyak karya tulis. Yang paling kondang kitab niki Sahih Bukhari. Tapi beliau juga punya kitab At-Tarikh Al-Kabir. Beliau nggak ada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Beliau punya kitab Khalq Af'alil Ibad. Beliau punya kitab Juz Al-Qiraah dan beberapa kitab kitab Imam Bukhari yang lainnya. Nah, yang beliau niku memastikan, menyatakan, mengikrarkan bahwa tidak akan nulis dalam kitab itu kecuali hadis yang sahih, itu hanya kitab ini tok. Adapun kalau di kitab-kitab yang lain, maka layaknya para ulama-ulama yang lain, ya di situ ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Makanya yani jangan masalah ilmiah ini terkadang nggak difahami oleh sebagian kalangan, Misalkan ada satu buku, ada satu hadis, lalu dikatakan di situ rawahul Bukhari fil adabil mufradi was sanadu dhaif, misalkan itu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad tapi sanadnya lemah. Itu kadang-kadang sebagian kalangan itu marah-marah, orang ngajar riwayatnya Bukhari kok dikatakan yani lemah. Loh, sampean ku ngerti dunia ilmiah apa enggak? Jadi yang dipastikan sahih itu hanya dalam kitab ini, dalam Sahih Bukhari. Adapun kalau tulisannya Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab-kitab yang lain, itu layaknya semua kitab-kitab hadis. Kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Ahmad, yani Sunan Darimi, yani Mu'jam Tabrani, yang tiga itu dan berbagai kitab-kitab yang lain yang itu memang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kadang-kadang sahih, seringnya sahih, tapi juga tidak menghindari hadis yang dhaif karena ada beberapa maslahat yang terdapat padanya. Jadi itu kitab adab yang ada di hadapan kita, Al-Adabus Shaghir, bukan Al-Adab Al-Mufrad. Bab al-haya, bab tentang al-haya. Haya itu sudah kondang kita terjemahkan dengan rasa malu. Bab tentang rasa malu. Haddatsana Adam, qala al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Sawar yani Al-Adawi qala, beliau mengatakan sami'tu Imran ibn Husain, saya pernah mendengar Imran ibn Husain qala. Imran ibn Husain itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan, tidak akan melahirkan illa bi khair, kecuali kebaikan. Faqala Busyair ibnu Ka'ab, berkata Busyair ibnu Ka'ab, maktubun fil hikmah, telah tertulis dalam kitab-kitab hikmah, inna minal haya'i waqaran, sungguhnya di antara rasa malu itu sikap waqar. Sikap waqar itu sikap yang sikap yang menjadikan orang itu dipandang orang lain itu berwibawa, gak pencilaan, saja bos. Jadi berwibawa gitu. Wa inna minal haya'i sakinatan, sungguhnya di antara rasa malu itu adalah sakinah. Sakinah itu sungguhnya di antara rasa malu itu ini adalah sakinah. Sakinah itu rasa yani sikap yang tenang, gak kerasa kurusu dalam menghadapi yani kondisi apapun. Faqala lahu Imran, maka berkata Imran ibn Husain kepadanya, uhadithuka an Rasulillah wa tuhadditsani yani an sahifatillah. Kamu ku piye toh? Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah, malah kamu menceritakan kepadaku dari kitab yang kamu miliki. Nah,
Al haya ya kawan, rasa malu. Malu yani haya itu terjemahannya dengan negeri kita itu malu, tapi perlu didudukkan nih, perlu didudukkan. Malu itu di kamus bahasa kita itu cakupannya sangat luas dan penggunaannya sangat luas. Wong misalkan wis umur pira 20 tahun durung iso ngaji, alif batak gak katam, gak iso ngaji, dijak karo kancane, yuk ngaji yuk, sampai 20 tahun durung iso ngaji, ayo belajar meneh, belajar abata, isin kedua wis tuwa, malu wis tuwa durung iso ngaji, sekaruan gak iso ngaji. Katanya malu kanggo ngaji. Ada hari raya kemarin, ya kan, hari raya itu biasanya kan yang dicak reunian karo konco-konco TK, misal contoh reuni TK, ya ono lanang ya ono wedok kumpul jadi sitok, padahal dia ngerti bahwasanya laki-laki perempuan kalau nggak suami istri, kalau nggak mahram itu ada batasannya. Dicak karo kancane kanggo kumpul-kumpul semacam itu yang di luar batas syariat, arepe nolak, kepingin nolak tapi arepe nolak kok isin, akhirnya melo, malu arepe nolak itu malu. Jadi sebagaimana malu dalam istilah agama kita itu juga setelah penggunaan kita itu juga digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Lah, malu dalam kamus syariat para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala itu yang ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu adalah rasa malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan amal-amal yang tercela. Itu malu yang terpuji. Jadi al-haya itu dalam kamus bahasa Arab adalah alimtina'u mimma yu'abu alaih au alimtina'u an fi'li ma yu'abu alaih. Jadi satu perasaan dalam jiwa yang menghalangi dia untuk melakukan perkara yang enggak terpuji. Jadi itu rasa malu yang apa? Yang baik. Malu yang baik itu adalah perasaan dalam jiwa yang dengan perasaan itu dia itu merasa malu untuk melakukan, tertahan untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji, yang enggak baik. Itu namanya malu yang terpuji, dan itu malu yang sedang dibahas oleh Imam Bukhari. Tapi di sana ada malu yang lain, malu yang tercela. Malu yang tercela itu adalah perasaan dalam diri yang menjadikan dia itu minder untuk melakukan amal kebaikan. Itu namanya juga malu, namanya juga haya, tapi malu itu malu yang tercela. Yani makanya dulu kata Jabir, kata sebagian sahabat, beliau mengatakan la yata'allamu ithnan mustahyin wa mustakbir, kata beliau. Yani kata ini bukan hadis nih, tapi sahabat, ucapannya Jabir seingat saya. Beliau itu mengatakan la yata'allamu ithnan, ada dua jenis manusia yang sampai kapanpun gak mungkin iso belajar agama. Jadi ada dua jenis manusia yang sampai kapanpun gak mungkin iso faham agama ini karena gak mau belajar. Dua kelompok itu, yang pertama mustakbir, wong sing apa? Nyombong, wong sing nyombong, jak ngaji apa meneh, salat sing ngono wae. Ngaji apa meneh, belajar apa meneh, Islam kan biyen yo pokoke Ramadan poso, pokoke salat. Gak ngerti ternyata Islam itu mencakup kehidupan rumah tangganya dia, fikih itu mencakup kehidupan sosial dia, mencakup akhlak dia, hukum halal haram dia, mencakup bagaimana dia itu membangun rumah tangga, mendidik anak, dan segala sisi kehidupan. Dia itu begitu itu nyombong karena merasa wis pinter, padahal kemelelet, padahal ini keminter. Orang semacam ini nggak akan pernah faham agamanya karena terhalangi oleh takabur, terhalangi oleh sombong. Yang pertama niku mustakbir, tiang sing sombong. Orang nomor dua mustahyin, wong sing isin, orang yang
malu, orang yang ini isin kenapa? Wis kadung gede gak ngerti isin, isin gak gelem belajar, isin gak mau ini belajar, akhirnya sampai wafat juga gak bisa ini sama sekali lah. Malu yang jenis ini malu yang tercela. Jadi malu yang jenis ini adalah malu yang tercela. Jadi garis pisahnya adalah malu mau terpuji mau tercela niku adalah satu perasaan dalam jiwa yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu garis temunya. Malu yang terpuji, malu yang tercela niku garis tengahnya satu, yaitu sesuatu perasaan yang ada dalam jiwa yang menghalangi orang untuk melakukan sesuatu. Jika menghalangi dari perbuatan jelek, itu berarti malu yang terpuji. Jika menghalangi dari perbuatan baik, itu malu yang tercela. Jadi itu malu yang tercela. Karena kadang-kadang kita temukan ada dalil yang memuji malu, ada dalil yang mencela malu, dan itu bukan berarti kontradiktif. Itu malu di sini, malu di sana. Kayak bertanya itu kan ada dalil yang memuji bertanya, ada dalil yang mencela bertanya, ada dalil yang memuji bertanya, semacam firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang faham jika kalian belum memahami. Itu Allah memerintahkan yakni bertanya. Tatkala Abdullah bin Abbas cilik-cilik tapi pintar itu ditanya, anna laka hadza, dari mana kamu mendapatkan ilmu sebanyak ini pada umurmu masih muda? Beliau mengatakan qalbun aqul wa lisanun saul, karena hati otak yang selalu tak pakai berpikir dan lisan yang selalu tak pakai bertanya. Itu tanya yang terpuji. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pernah mengecam bertanya. Rasulullah SAW pernah mencela bertanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Kamu itu jangan takon, ojo bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab malah nyusahkan kalian. Rasulullah melarang bertanya. Tadi merintahkan bertanya, sekarang melarang bertanya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW itu bersabda, yakni bahwasanya Allah itu mencintai 3 perkara, mencela, membenci 3 perkara. Salah satu di antara dibenci oleh beliau SAW adalah kathratus su'al, kakean bertanya. Allah juga pernah menceritakan kasus Bani Israel yang menjadi susah gara-gara kakean takon, gitu ya. Kasus Bani Israel dengan kasus apa? Penyembelihan seekor sapi betina, gitu ya, sapi betina. Lah, semacam itu bukan kontradiktif, tapi perlu didudukkan mana pertanyaan yang terpuji, mana pertanyaan yang tercela. Jadi bab yang ada di depan kita adalah bab tentang malu yang terpuji, dan bab tentang malu yang terpuji maknanya adalah rasa perasaan dalam jiwa yang menghalangi seseorang dari melakukan amal perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi kata Imran bin Husain, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Mananya Pak? Kalau ada orang itu punya rasa malu, itu nggak mungkin berbuat jelek, selalu berbuat baik. Dia mau gak sholat gitu, isin wis gede kok gak sholat, akhirnya sholat, isin dengan dirinya sendiri. Dia itu yani mau berbuat maksiat, isin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawang Allah yang ngasih aku umur, Allah yang ngasih aku kesehatan, Allah yang ngasih aku nikmat, kok malah maksiat kepada Allah, malulah sama Allah. Jadi akhirnya nggak jadi berbuat jadi kemaksiatan, nggak jadi jadi untuk berbuat jadi kemaksiatan. Ada orang tua gitu, umure wis sepuh, lah kepengine kelakuane serah karo-karuan, itu kemudian isin karo putune, isin karo anake, tuwa kok ngelakoni ngene, isin lah. Itu namanya al-haya la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali ini kebaikan. Nah, dalam hadis ini ya ikhwan, tatkala Imran bin Husain menceritakan kepada orang-orang itu
bahwasanya Rasulullah bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Ada seorang namanya Busyair ibnu Ka'ab. Busyair ibnu Ka'ab ini, Busyair ibnu Ka'ab ini adalah seorang yang pernah belajar kitab-kitab kuno. Dan kalau di zamannya para sahabat, yang dimaksudkan dengan kitab kuno kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab suci yang ada sebelum zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Busyair ini komentari. Jadi Imran bin Husain itu menceritakan hadisnya Rasulullah SAW, lalu Busyair bin Ka'ab komentari, enggak bener, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil juga begitu. Tertulis di dalam kitab-kitab hikmah itu bahwasanya rasa malu itu memang mendatangkan waqar, rasa malu memang mendatangkan sakinah. Waqar ini apa nggih? Waqar itu sikap seseorang yang dengan sikap itu dia itu dihormati sama orang lain. Guyu sak guyu yo pantes, mlakune yo pantes, sikap-sikape yo pantes, ngomong sak ngomong pantes. Kan ana to tiyang iku guyu, dengan guyune itu dadi guyonan wong. Guyu ngopakak ngono. Ngomong sak ngomong itu pencilaan ngoten. Itu enggak wakor. Wakor itu wakor itu satu sikap yang menjadikan orang itu tertahan dari melakukan hal-hal yang membuat dia itu tidak dihormati oleh orang lain, tidak dihormati oleh orang. Itu wakor. Sakinah itu sikap orang itu tenang dalam menghadapi kondisi apapun, nggak gerasa kerusuh, nggak seradal serudul dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Nah, ketika Busyair ngomong semacam itu, Imran itu lesu, sampai ini itu kurang ajar. Lawang saya tadi menyampaikan hadisnya Rasulullah, kok malah sampean menceritakan yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi yang disampaikan oleh Imran bin Husain itu adalah nuansa yang disampaikan oleh Busyair tadi kurang tepat. Sedang bahas hadis, beliau malah menyampaikan membandingnya dengan Taurat dan Injil. Dan ini satu pelajaran para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengambil ilmu dari yang lain itu monggo, kalau nuansanya untuk dukung, bukan nuansanya untuk pembanding. Jadi kan zaman semacam ini yang banyak orang itu terpukau dengan peradaban barat, terpukau dengan teknologi modern, yang kebetulan teknologi sekarang itu digantikan oleh Amerika, Eropa, dan negeri-negeri itu, dan peradaban mereka. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu nek diomongi Rasulullah bersabda demikian, itu kurang shock. Tapi begitu didatangkan hasil penelitian, dari ini hasil penelitian dari itu, ucapannya profesor ini, ucapannya profesor itu, malah mantep. Kalau itu didatangkan bukan untuk pembanding, tapi untuk pendukung, monggo. Jadi bukan untuk pembanding, tapi untuk pendukung, untuk menguatkan apa yang ada dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semacam itu nggak ada masalah. Tapi kalau itu adalah untuk membandingkan, akhirnya nanti lebih percaya kepada itu dan nggak percaya kepada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang tercela. Dan ini yang ada dalam kasus Imran ibn Husain. Wallahu a'lam. Nah, hadis yang kedua, beliau Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ahmad ibn Yunus, hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah, hadatsana Ibnu Syihab Az-Zuhri an Salim, dari Salim, an Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Salim ini putranya Abdullah ibnu Umar.
Yani dari Salim, dari bapaknya sendiri Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, marran nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah lewat ala rajulin, pada seseorang, wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Orang ini yu'atib itu nyeneni, mencela, tapi bahasa yang sangat lembut. Apa terjemahannya? Mencela itu dalam bahasa Arab ada syatam, ada laum, ada itab. Syatam itu celaan bosone kasar. Bosone nek bahasa Jawa itu mungkin misuh. Wis nyela orang bahasai kasar. Bahasai itu kasar. Laum itu nyela orang tapi nyakitkan hati, jadi menyakitkan hati. Bisa jadi bahasa nggak kasar tapi nyelkit, nah gitu, nyelkit. Lah, adapun nyeneni orang, menyalahkan perbuatan orang, nggak pakai bahasa kasar dan diupayakan nggak sampai menyakiti hati orang lain, itu namanya itab. Bahasa Indonesia apa? Nuansanya itu ngeritik, nyela. Nuansanya itu perbuatan sampean itu salah loh mas. Jadi mestinya nggak koyo ngono, tapi bahasanya itu yo gak kasar, yo gak misuh, yo gak sampai menusuk hati. Itu hitam. Tegur, nyinggung. Kok nggak pas nyinggung? Terus pokoknya gitulah. Jadi sehingga saya perlu katakan ini agar dipahami hadis ini dengan tepat. Jadi fulan ini itu kan ada dua orang saudara kandung, ini ceritanya, dua orang saudara kandung. Lah kakaknya nyeneni adik, tapi nyeneni gunakan bahasa itab, bahasa ya lembut ya santun gitu. Nyeneni gitu ya, tapi nyeneni alus gitu ya. Sembulah terserah ini, pokoknya ngono. Ini yu'atibu akhahu fil haya, dalam kasus haya, dalam ini kasus haya. Maksudnya apa? Dalam kasus rasa malu. Jadi ada dua kakak beradik. Kakaknya ini itu gawan bayi ini gak isinan. Gawan bayi ini itu gak isinan. Nah adik itu sangat pemalu. Gawan bayi ini itu sangat pemalu. Dalam pandangan kakak, rasa malu yang dimiliki adik itu menyusahkan uripe, itu menyusahkan hidupnya. Kenapa? Saking malunya sampai kadang-kadang arepe napa-napa susah, arepe napa-napa itu malu. Arepe napa-napa itu malu. Arepe ngene isin, jadi arepe rono isin, arepe ngene isin, gitu ya. Itu kawan bayi adik. Lah itu dipandang oleh kakak salah semacam itu salah. Ditegur akhirnya dek sampai urip kok ojo keterlaluan toh isin itu. Ini isin terus kamu gak seurip menurut. Jadi istilah itu kakaknya itu negur adiknya, karena dalam pandangannya kakak, adiknya itu rasa malunya itu kebangetan. Rasa malunya itu kebangetan. Versi kakak, kan uang itu mandang rasa malu itu beda-beda toh. Nek uang cuek itu kan dapat dua isin. Jadi perbuat apapun, dikomentari karo siapapun, dilokno karo siapapun, anteng wong memang tipikalnya cuek. Ada orang itu yang sensitif, jangankan dicela, ge ana wong lirikane beda ngono wis lara kabeh. Ini isin kabeh serba perasaan. Lah ini kakak orangnya rodok cuek, adik sangat pemalu. Kan kakak itu negur adik. Itu kasus dalam hadis ini. Marran nabiyyu ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Jadi ada Rasulullah itu pernah melewati seseorang yang sedang negur, gitu aja lah. Sedang negur saudaranya, dalam riwayat yang lain saudaranya karena kasus rasa malu adiknya yang kebangetan.
Lah Rasulullah dengar itu, Rasulullah langsung komentar, innaka lata, yani afan, jadi orang tadi, jadi kakak itu ngomong, afan, yakul itu, jadi beliau kakaknya itu, innaka latastahi hatta ka'annahu yakul qad adarra bika. Adik sampeyan iku malu wae, sampai malu itu memadaratkan dirimu. Yani ka'annahu yakul qad adarra bika, rasa malu itu memadaratkan, jadi memadaratkan dirimu. Kadang-kadang kan ngono kan, ada tuh ya anak itu, nah jadi apa nasi ini habis tuh Mas Rono, mboten Pak, malu isin luwih apik lapar daripada tuku. Kadang-kadang loh sebagian wong itu kadang-kadang isinnya itu kebablasan, rasa isinnya itu kebablasan. Nah, faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, da'hu, barno itu, biarkan aja dia, fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu yang bagian dari keimanan itu yang mana ya? Rasa malu yang menghalangi dia dari perbuatan jelek. Rasa malu yang menghalangi dia dari perbuatan jelek. Adapun rasa malu yang menghalangi dia dari perbuatan terpuji, itu malu yang tercela, bukan bagian dari keimanan. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu menyebut tentang cabang-cabang keimanan, beliau ini kan bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat yang lain wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha, cabang iman yang tertinggi itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq, nyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman, dan rasa malu itu salah satu bagian dari keimanan. Hadis ini jadi menunjukkan kepada kita rasa malu itu bagian keimanan yang penting. Kan beliau itu mengatakan iman itu 70 lebih cabang. Cabang tertinggi la ilaha illallah, karena itu status keimanan. Cabang yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Yani kayaknya sudah pernah saya katakan di sini pada waktu kita bahas ini. Kenapa kalau Rasulullah menyebutkan nyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah cabang iman yang paling rendah? Karena itu kebaikan yang seandainya gak dilakukan, gak ada orang termadaratkan. Jadi kan bisa gambarkan pada demikian. Jangan gambarkan jalan zaman sekarang loh yo. Jalan di zaman Rasulullah, jalan yang di kampung-kampung itu, di zaman Rasulullah itu secara umum itu 7 zira. Yani wattariku sab'atu azru, gitu dalam satu riwayat. Rata-rata 7 dhira. Satu dhira niku dari sini sampai sini. Anggaplah setengah meter. Ya, benar. Jadi kata para ulama, satu dhira itu 48 cm. Wis gampang-gampang ngitung 50 meter ngono lho, 50 cm deh gak repot ngitungi. Timbang 48 gak go HP pisan, gak go kalkulator. 50 cm ping pitu 3,5 toh, 3,5 meter. Jalan 3,5 meter. Zaman itu jalan itu nggak ada yang aspalan. Jalanan di kota Madinah itu tanahnya pribon zaman Rasulullah SAW. Jalanan di kota Madinah zaman Rasulullah kan nggak mungkin aspalan, nggak mungkin pavingan. Ini jalan zaman Rasulullah, jenengan pernah masuk ke Baqi? Lah, tanah area Baqi atau masuk ke kebun kurma, biasanya ini wong umroh kan biasa jalan-jalan ke kebun kurma. Lah, area yang di dalam kebun itu tuh jalannya Rasulullah, jalan dulu di zaman Rasulullah. Tanahnya itu gembur, tanahnya tanah campur pasir dan gembur gitu, gembur banget. Yani di cawuk ngunir prekel langsung pure gitu. Ini jenis tanah.
Wes gitu, jarang hujan. Jadi tanahnya itu benar-benar kepiar, benar-benar sangat sangat 7 meter jenis tanah kayak gitu. Zaman itu belum ada mobil. Orang itu kalau dalam kota rata-rata apa? Jalan kaki, mentok naik onta, mentok naik onta. Lah, kota Madinah itu kotanya itu kan lembah, gak bukit. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu bukit, kalau kota Madinah itu lembah. Lembah itu area tanah. Boleh waktu brogalan itu rano. Susah boleh waktu ini brogalan. Seandainya ono gangguan mentok batu kecil atau ada duri. Zaman Rasulullah niku nek melaku pakai sandal apa mboten? Nek ada orang jalan-jalan, orang-orang zaman Rasulullah itu pakai sandal apa mboten? Pakai sandal. Zaman Rasulullah itu sudah pakai sandal. Jangan coba gambarkan. Kalau ada duri, zaman Rasulullah kan belum ada paku toh. Jadi seandainya ada duri di tengah jalan, tanahnya gembur, terus ada orang nginjak duri, kira-kira kakinya yang sakit atau durinya yang ambles? Kaki ini yang sakit kena duri, apa durinya yang ambles ke tanah? Durinya yang ambles ke tanah. Seandainya ono wong kesandung di dalam kondisi tanah kayak gitu ya, kaki ini yang sakit atau waktunya yang mencelat? Waktunya yang mencelat. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW menjadikan imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan? Sekelas itu bagaimana? Bukannya ono duri itu tetap disingkirkan. Meskipun saat ini nggak disingkirkan, nggak ada masalah. Itu tetap bagian dari keimanan. Tapi yang paling rendah. Jadi kenapa? Seandainya nggak dikerjakan sekalipun, toh nggak ada orang yang termadorotkan. Nah, adapun sekarang imatatul adza anit tariq itu masalah besar. Taruhannya kadang-kadang nyawa. Taruhannya kadang-kadang nyawa. Ono paku tengah dalan, paku neyeng tengah dalan. Dan dengan singkirkan itu bukan imatatul adza anit tariq di zaman Rasulullah. Itu tidak jadi perkara besar. Kenapa jadi perkara besar? Ini ono wong sampai ketusuk paku itu, kalau sampai serius taruhannya tetanus. Tetanus itu nyawa toh. Taruhannya tetanus. Ini ono wong sepeda motoran, ono paku, terus jadi kena sepeda motore, yo kadang-kadang geblak nyawa. Setidaknya jadi ke rumah sakit. Setidaknya mobilnya sepeda motori rusak. Setidaknya semacam itu. Lah, setelah itu Rasulullah mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu bagian dari keimanan. Dalam satu kaidah, kalau sesuatu secara khusus disebut, maka menunjukkan kemuliaan. Karena seandainya haya niku mboten disebut, toh tetap dipahami nek rasa malu niku bagian dari keimanan. Tatkala disebut oleh Rasulullah secara khusus, itu menunjukkan keagungan rasa malu. Dan ini yang beliau katakan, fa innal haya'a minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang pada hadis yang ketiga. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali ibn al-Ja'd, akhbarana Syu'bah an Qatadah, dari Qatadah, an Maula Anas, dari maulanya Anas. Kalau beliau mengatakan, yani qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, ismuhu Abdullah ibn Abi Utbah, namanya Abdullah ibn Abi Utbah. Sami'tu Abu Sa'id, aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri yaqul, beliau berkata, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashadda hayaan minal alra fi hidriha. Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan wanita perawan dalam pingitannya.
Para jamaah yang berkata, hadis ini menunjukkan tentang salah satu sifatnya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu apapun yang ada pada Rasulullah menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang bagus. Jadi suri, ini tauladan, ini yang bagus. Nah, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat dekatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat dekat karena beliau termasuk jajaran sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat itu dalam masalah periwayatan hadis kan ada 3 kelompok, ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang tengah-tengah. Yang banyak itu standarnya kalau hadisnya di atas 1000. Bisa sebentar nih, 1 menit kadung masuk. Dan hadis di atas 1000 salah satunya adalah Abu Sa'id, berarti beliau itu orang dekat. Karena orang dekat mampu memahami karakter kejiwaannya beliau sallam. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Pemalu dalam arti saking malunya nggak pernah berbuat kejelekan. Gambarannya lebih malu dibandingkan dengan adra' fi hidriha. Adra' fi hidriha itu gambarannya di zaman Rasulullah pripun nggih? Zaman sekarang nggak ada contohnya. Saya gambarkan dengan gambaran di zaman Rasulullah SAW. Jadi wanita di zaman Rasulullah SAW nek wis wayahe umur nikah, dan belum nikah itu namanya azra. Sudah umur nikah tapi belum nikah itu namanya azra. Kira-kira umur 13-an, umur 12, umur 13 itu rata-rata wanita-wanita nikah di zaman Rasulullah di umur 12, umur 13. Bahkan ini orang di zaman Rasulullah umur 17 dulu nikah itu perawan tua. Di zaman beliau ya, zaman saiki durung oleh nikah. Durung oleh nikah. Itu umur tua lah. Pada waktu anak sudah umur 12, anak perempuan ini sudah umur 13, itu adat bangsa Arab zaman itu dia itu harus masuk khidr. Khidr itu menjadi wanita pingitan. Wanita pingitan itu nggak boleh keluar rumah plus, kudu di rumah terus sampai ada laki-laki yang melamarnya, menikahinya baru keluar rumah. Jadi baru keluar, jadi keluar rumah. Jadi ketemu opo-opo izin. Kenapa? Ya nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus. Di dalam rumah terus itu namanya azra' fi khidriha. Jadi wanita yang nggak bisa sampai badannya, pakaiannya kelihatan orang luar itu nggak bisa, saking malunya. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih malu daripada al-adra fi fitriha. Gambarannya zaman sekarang rawono. Gambarannya wanita kayak begitu zaman sekarang rawono. Karena wanita pingitan zaman sekarang nggak ada. Wanita pingitan zaman sekarang ada tak? Wanita wayahe nikah umur 20, durung nikah sampai umur 23, terus gak oleh metu. Iya ngamuk anaknya sampean. Anakku barang yang ngamuk. Gak oleh metu. Jadi kalau betul-betul dari rumah. Jadi istilah khidr itu sudah tidak ada zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzin rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.